Selamat malam, Bu Kristi dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami mengenai geometri dan pengukuran segitiga. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Filipa Dian Wahyuningsih, Septiana Restika Gego, Maria Natalia, dan Maria Listu Perbawani. Kemudian untuk hasil wawancara, kami mewawancarai Ibu Frian Restika SPDSD dari SD Negeri Mejing 2. Kemudian untuk wawancara, ada beberapa soal ataupun pertanyaan yang kami berikan. Pertanyaan yang pertama, dalam pembelajaran materi segitiga, submateri apa saja yang diajarkan kepada siswa? Kemudian untuk jawaban yang diberikan oleh narasumber, submateri yang diajarkan kepada siswa adalah pengertian segitiga, jenis-jenis segitiga, sifat-sifat segitiga, keliling dan luas segitiga. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara atau metode dalam mengajarkan dan menjelaskan materi segitiga kepada siswa? Kemudian untuk jawaban yang diberikan ada dua jawaban. Yang pertama yaitu cara atau metode untuk materi keliling yang pertama digambar terlebih dahulu segitiganya. Karena siswa SD masuk dalam tahap operasional komplit, jadi harus ada benda nyata untuk menyampaikan materi. Kemudian setelah digambar, setiap sisi diberi nama, contohnya sisi A, sisi B, sisi C. Lalu, tunjukkan dulu keliling itu yang mana. Keliling itu adalah garis luarnya saja. Kalau di dalam segitiga, berarti di situ ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Jadi, kelilingnya adalah panjang sisi A ditambah sisi B dan ditambah sisi C. Kemudian yang kedua, cara atau metode untuk menjelaskan materi luas. Untuk mencari materi luas segitiga, asal mula rumusnya itu dari rumus persegi panjang. Jadi kita gambar dulu persegi panjang, lalu kita potong dari diagonal satu ke diagonal lainnya. Maka akan terbentuklah dua segitiga. Kalau dalam persegi panjang, sisi panjang itu dinamakan panjang, sedangkan yang lebih pendek itu dinamakan lebar. Nah, dalam segitiga, sisi panjang dinamakan A, sedangkan satu segitiga dari dua bagian segitiga itu setengah. Jadi untuk mendapatkan rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari materi segitiga? Jika ada, apa saja kesulitan atau tantangan yang dialami siswa dan bagaimana cara ibu dalam mengatasi permasalahan tersebut? Jadi berikut merupakan miskonsepsi yang terjadi ketika guru yang kami wawancarai dalam proses memberikan pengajaran. Miskonsepsi yang pertama, siswa kesulitan memahami materi yang diberikan karena guru tersebut menyampaikannya terlalu cepat tanpa memberikan gambaran mengenai bentuk segitiga. Kemudian yang kedua, guru pernah memberikan gambaran mengenai materi segitiga sama kaki. Namun segitiga yang diberikan ataupun yang digambarkan merupakan segitiga sama sisi, dan itu merupakan kesalahan yang sangat fatal bagi guru tersebut karena membuat siswa sangat menjadi salah paham dalam memahami materi segitiga. Kemudian miskonsepsi yang ketiga, waktu itu awal semester guru pernah menyampaikan materi mengenai besar sudut dalam segitiga, dan guru memberikan gambaran mengenai besaran-besaran sudut dalam segitiga. Namun, gambaran yang diberikan itu salah, karena seharusnya dalam segitiga siku-siku, sudutnya 90 derajat. Namun, guru menuliskannya 95 derajat. Dan dalam sudut segitiga sama sisi, guru menuliskan besar derajat yang berbeda dalam setiap sisinya. Padahal seharusnya sama, karena itu segitiga sama sisi. Kemudian, solusi kelompok dalam mengatasi miskonsepsi.
Solusi yang pertama, guru menjelaskan materi segitiga secara garis besar kepada siswa menggunakan alat bantu nyata yang berbentuk segitiga, seperti segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang, agar mudah dipahami oleh siswa. Langkah yang kedua, lalu kelas dibagi dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 4 siswa dalam satu kelompok. Langkah selanjutnya, setelah itu siswa diminta untuk mencari, membaca, dan memahami dari referensi lain seperti buku paket dan pemahaman siswa. Langkah selanjutnya, setelah siswa membaca dan memahami materi, siswa diminta untuk mempraktekkan dari materi yang dipelajari, yaitu materi segitiga, seperti menggambar segitiga dan mengerjakan soal-soal latihan. Sebagai contoh, siswa harus menentukan besar sudut setiap segitiga yang mereka buat dengan menggunakan busur. Yang kelima, setelah mereka memahami materi dan mengerjakan latihan soal, siswa diminta untuk mengelompokkan segitiga sesuai besar sudutnya. Yang keenam, kemudian setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan dan menjelaskan di depan kelas mengenai materi masing-masing. Langkah yang ketujuh, kelompok lain diperbolehkan untuk menanggapi dan bertanya kepada kelompok presentasi. Langkah yang kedelapan, kelompok presentasi mulai menanggapi dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain. Yang kesembilan, setelah semua kelompok selesai presentasi, guru memberikan ulasan dan penjelasan ulang mengenai materi dan pertanyaan presentasi secara lebih detail. Jadi dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator, di mana misalnya ketika ada pertanyaan-pertanyaan ataupun jawaban-jawaban yang mungkin belum terjawab secara sempurna ataupun belum dipahami secara sempurna, guru dapat memberikan penjelasan sehingga murid ataupun siswa dapat memahami secara lebih detail dan dapat memahami secara lebih sempurna. Kemudian yang ke-10, setiap kelompok diminta untuk membuat refleksi secara singkat, yaitu secara individu dengan waktu 20 menit, dan setelah itu, ketua kelompok menyerahkan kepada guru pembimbing. Di mana dalam refleksi tersebut terdapat formatnya. Yang pertama yaitu identitas, yang di dalamnya berisi nama lengkap, nomor absen, dan lain sebagainya. Yang kedua, berisi materi pembelajaran hari ini. Yang ketiga, submateri segitiga yang paling disukai dan tidak disukai, serta siswa diberikan dan diberi tuntutan untuk memberikan alasan. Yang keempat, submateri segitiga yang sudah dipahami dan belum dipahami, serta siswa diberikan untuk memberikan alasannya. Dalam hal ini, bertujuan agar guru memahami dan mengerti pada bagian mana ataupun pada bagian materi mana yang belum dipahami maupun sudah dipahami oleh siswa. Di mana pada bagian yang belum dipahami oleh siswa, guru akan memberikan penjelasan yang secara lebih detail agar siswa ataupun murid dapat lebih memahami materi yang belum dipahami tersebut. Kemudian yang kelima, kesan selama mengikuti materi hari ini. Untuk selanjutnya dapat diberikan berikut bukti wawancara yang telah dilakukan secara langsung atau offline. Pengertian segitiga. Segitiga adalah poligon atau segi banyak yang memiliki 3 sisi. Segitiga merupakan bangun geometri yang dibentuk oleh 3 buah ruas garis yang berpotongan di 3 titik sudut. Jenis-jenis segitiga dibagi menjadi 2. Yang pertama, jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. Yang kedua, jenis segitiga sudutnya. Jadi segitiga berdasarkan panjang sisi. Yang pertama, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki 2 buah sisi yang sama panjang. Segitiga sama kaki memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A, 2 buah sisinya sama panjang. Panjang AB sama dengan panjang AC. B, mempunyai 2 buah sudut sama besar. Sudut B sama dengan sudut C. Yang kedua, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang semua sisinya sama panjang. Segitiga sama sisi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A, ketiga sisinya sama panjang. Panjang AB sama dengan panjang BC, panjang AC. B, sudut-sudutnya sama besar, yaitu masing-masing 60 derajat.
Sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C. Untuk yang ketiga, segitiga sembarang. Segitiga sembarang atau sisi berlainan adalah segitiga yang semua sisinya tidak sama panjang atau berlainan panjang. Segitiga sembarang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Panjang ketiga sisinya berlainan. B. Besar ketiga sudutnya tidak sama. Jenis segitiga berdasarkan besar sudut-sudutnya. Yang pertama, segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Ciri-ciri segitiga lancip, yang pertama, ketiga sudutnya besarnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua, ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Dan yang ketiga, jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Yang kedua, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku. Ciri-ciri segitiga siku-siku sebagai berikut. Yang pertama, memiliki dua buah sisi siku-siku. Yang keduanya berpotong secara tegak lurus. Yang kedua, kedua sisi siku-siku tersebut mengapit sebuah sudut siku-siku. Dan yang ketiga, memiliki satu buah sudut yang besarnya 90 derajat. Untuk yang ketiga, segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya tumpul. Ciri-ciri segitiga tumpul sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai satu buah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Yang kedua, memiliki sebuah sudut tumpul dan sudut-sudut lainnya adalah sudut lancip. Dan yang ketiga, jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, jenis segitiga kombinasi. Yang pertama, ada segitiga lancip sama sisi, segitiga lancip sama kaki, segitiga lancip sembarang, segitiga tumpul sama kaki, segitiga tumpul sembarang, segitiga siku-siku sama kaki, dan segitiga siku-siku sembarang. Rumus-rumus segitiga. Yang pertama, luas segitiga sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Untuk rumus keliling sama dengan A ditambah B ditambah C. Rumus tinggi sama dengan 2 dikali luas dibagi alas. Rumus alas sama dengan 2 dikali luas dibagi tinggi. Berikut video pembuktian rumus dari luas segitiga. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kenapa sih luas segitiga itu merupakan perkalian antara alas dikali tinggi dibagi dengan 2. Sebelum dibuktikan luas segitiga itu merupakan perkalian dari alas kali tinggi bagi 2, kita pahami dulu bahwa semua bentuk bangun datar itu berasal dari bangun datar yang lain. Jadi misalnya segitiga itu biasanya dibentuk dari setengah persegi. Atau nanti persegi itu bisa dibuat dari 2 kali segitiga. Nah, untuk mencari luas dari segitiga, kita akan buktikan dari persegi ini. Kita misalkan persegi A, B, C, D. Nah, karena ini merupakan sebuah persegi, maka tentu saja semua sudutnya adalah siku-siku. Sehingga kita berikan tanda siku-siku, kita berikan dia sudutnya 90 derajat. Nah, apabila kita lipat persegi ABCD, nanti kita akan mendapatkan sebuah bangun yang istimewa. Apabila kita lipat persegi ini, nanti kita akan mendapatkan sebuah bangun segitiga. Nah, kita akan lipat persegi ABCD sehingga kita peroleh segitiga. Segitiga yang kita beri nama A, B, D. Nah, sehingga nanti tinggi dari segitiga dan alas dari segitiga dia selalu saling tegak lurus. Nah, ini kita ingat nih. Jadi nanti
alas dan tingginya dari sebuah segitiga itu selalu tegak lurus. Nah, di sini yang tegak lurus adalah AD dan AB. Maka AB bisa disebut sebagai alas dan AD bisa disebut sebagai tinggi. Jadi ini bisa dibalik. Boleh AD-nya sebagai alas dan AB sebagai tinggi. Yang jelas nanti alas dan tingginya selalu tegak lurus. Itu kata kuncinya. Jadi kalau mencari luas segitiga, kita harus mencari mana sih sisi yang tegak lurus. Maka salah satunya merupakan alas dan salah satu yang lain merupakan tingginya. Tadi kita mempunyai sebuah persegi ABCD. Nah, kita buat dulu bayangan dari segitiga ABCD. Bayangannya terlihat seperti pada gambar dengan garis putus-putus. Apabila kita hitung luas dari persegi ini atau luas dari persegi ABCD, kita dapatkan AD dikali dengan AB. Nah, di mana AD ini adalah tingginya kita sebut sebagai T dan AB-nya adalah alas, kita sebut sebagai alas. Ternyata luas dari segitiga ABD itu tepat setengah dari luas persegi ABCD. Nah, sehingga nanti luas ABD itu merupakan setengah. Luas ABCD kita ambil A kali T. A kali T. Sehingga nanti kita perolehkan luas ABD itu adalah setengah dari luas alas dikali luas tinggi. Inilah luas segitiga yang kita sering gunakan mencari luas dari segitiga. Nah, kita akan perkuat dengan contoh. Contoh, misalnya kita mempunyai sebuah segitiga, kita sebut sebagai segitiga DEF, siku-siku di E. Nah, di sini kita lihat nih, DE dan FE itu saling tegak lurus. Maka kita bisa sebut sebagai FE-nya sebagai tinggi, DE sebagai alasnya, atau bisa juga dibalik. Di sini diberikan panjang DE adalah 1, 2, 3, 4 satuan. Panjang EF adalah 1, 2, 3 satuan. Nah, sehingga dia luas dari DEF. Kita gunakan rumusnya. Jadi setengah dikali alasnya 4 dikali dengan tinggi sama dengan 3 tingginya. Kita dapatkan setengah kali 12 sama dengan 6 satuan luas. Kita akan coba menghitung luas segitiga yang lain. Misalnya kita punya sebuah segitiga A, B, luas ABC itu bisa kita peroleh dengan rumus dulu. Kita cari dengan rumusnya. Setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Sisi yang tegak lurus adalah AB dengan BC. Sehingga AB itu bisa kita sebut sebagai alas dan BC bisa disebut sebagai tinggi atau sebaliknya. AB sebagai tinggi, BC sebagai alas. Kita hitung dulu panjang dari AB. Banyak perseginya ada 1, 2, 3, 4. Jadi A-nya sama dengan 4. Tingginya kita hitung juga 1, 2, 3, 4. T-nya sama dengan 4. Nah, sehingga dia luas ABC sama dengan setengah dikali alasnya 4, tingginya adalah 4 juga. Sehingga dia setengah kali 4 kali 4 sama dengan setengah dikali 16 sama dengan 8. 8 satuan luas. Nanti satuannya bisa disesuaikan dengan ukurannya. Nah, sesungguhnya nanti tanpa menggunakan rumus, kalau segitiganya ada petak-petaknya begini atau ada kotak-kotaknya, nanti bisa kita hitung dengan menghitung kotak-kotaknya. Nah, akan dihitung dari kotak-kotak yang utuh. Nah, ini kotak yang utuh ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian antara D dan E, kalau kita gabungkan jadi 1, ini dia akan menjadi satu persegi. Kemudian H dengan I, kalau digabung menjadi satu persegi. Sehingga luasnya adalah 1 persegi, 2 persegi, 3 persegi, 4 persegi, 5 persegi,
6 persegi, 7 persegi, 8 persegi. Jadi dengan cara yang sama atau dengan cara yang berbeda, kita akan dapatkan hasil yang sama, yaitu 8 satuan luas. Nah, jadi itu dia tentang luas dan keliling dari segitiga. Untuk kelilingnya kita kelupaan. Untuk kelilingnya sama dengan yang sebelumnya, kita hanya perlu mencari keliling itu sama dengan jumlah sisi. Nah, nanti apabila AC ini diberikan ya, jadi AC ini diberikan panjangnya misalnya 5 misalnya. Atau nanti dia kalau kita cari secara yang betul dia bukan 5 tapi 4/2, tetapi di sini kita akan misalkan panjangnya adalah 5. Jadi kelilingnya itu adalah AB ditambah BC ditambah dengan AC. Sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 13. Itu dia keliling. Jadi intinya sama dengan yang sebelumnya, keliling itu sama dengan jumlah sisinya. Tinggal kita jumlahkan semuanya, berapa jumlahnya, itulah kelilingnya. Selanjutnya, contoh soal-soalnya. Yang pertama, diketahui suatu segitiga dengan panjang sisi alas sama dengan 4 cm. Sisi B sama dengan 3 cm. Sisi C sama dengan 5 cm. Dan tinggi sama dengan 3 cm. Hitunglah keliling dan luas segitiga tersebut. Diketahui A sama dengan 4 cm, B sama dengan 3 cm, C sama dengan 5 cm, dan tinggi sama dengan 3 cm. Ditanya keliling dan luas. Jawab, keliling sama dengan A ditambah B ditambah C, sama dengan 4 cm ditambah 3 cm ditambah 5 cm, sama dengan 12 cm. Untuk luasnya sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Sama dengan setengah dikali 4 cm dikali 3 cm, sama dengan 6 cm persegi. Jadi, keliling segitiga adalah 12 cm, dan luas segitiga adalah 6 cm persegi. Untuk soal yang kedua, contoh soal yang kedua, diketahui suatu segitiga mempunyai luas 18 cm persegi dan sisi alas 4 cm. Tentukan tinggi segitiga. Diketahui, luas sama dengan 18 cm persegi, A sama dengan 4 cm. Ditanya, tinggi segitiga. Jawab, tinggi sama dengan 2 dikali luas dibagi alas, sama dengan 2 dikali 18 cm persegi, dibagi 4 cm, sama dengan 36 cm persegi, dibagi 4 cm, sama dengan 9 cm. Jadi, tinggi segitiga adalah 9 cm. Berikut contoh soal penalaran. Di dalam sifat-sifat segitiga terdapat ketidaksamaan sisi segitiga. Ketidaksamaan segitiga memiliki dua sifat yang menentukan apakah segitiga tersebut bisa dilukis atau tidak. Sifat yang pertama yaitu jumlah panjang dua sisi segitiga lebih dari sisi yang lainnya. Dan sifat yang kedua yaitu selisih panjang dua sisi segitiga kurang dari panjang sisi lainnya. Contoh soal dari sifat pertama. Jumlah panjang dua sisi segitiga lebih dari sisi yang lainnya. Dari gambar segitiga ABC di samping, diketahui panjang AB sama dengan 3 cm, BC sama dengan 2 cm, dan AC sama dengan 3 cm. Berdasarkan sifat yang pertama, di atas maka berlaku hubungan AB ditambah BC lebih dari AC sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5, jadi lebih dari 3. AB ditambah AC lebih dari BC sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6, jadi lebih dari 2. AC ditambah BC lebih dari AB sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5, jadi lebih dari 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk contoh soal sifat yang kedua, pertama ada selisih panjang dua sisi segitiga kurang dari panjang sisi lainnya. Berdasarkan sifat 2, maka berlaku hubungan
AB dikurangi BC kurang dari AB sama dengan 3 dikurangi 2 hasilnya 1, yaitu kurang dari 3. AB dikurangi AC sama dengan kurang dari BC dan sama dengan 3 kurangi 3, 0, dan hasilnya kurang dari 2. AC dikurangi BC kurang dari AB sama dengan 3 dikurangi 2 hasilnya 1, kurang dari 3. Soal latihan. 1. Untuk setiap panjang sisi suatu segitiga berikut, apakah dapat dilukis atau tidak? Jelaskan. A. 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. C. 1 cm, 4 cm, dan 3 cm. Jawab. Untuk menjawab soal-soal di atas, Anda harus memahami terlebih dahulu sifat-sifat segitiga. Sifat-sifat segitiga tersebut akan menentukan apakah segitiga tersebut bisa dilukis atau tidak. A. Untuk panjang sisi 3 cm, 4 cm, dan 5 cm dapat dilukis karena memenuhi sifat 1 dan sifat 2, yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7 lebih dari 5, 4 ditambah 5 sama dengan 9 lebih dari 3, dan 3 ditambah 5 sama dengan 8 lebih dari 4. Itu merupakan sifat yang ke-1. Selanjutnya, 4 dikurangi 3 sama dengan 1 kurang dari 5, 5 dikurangi 4 sama dengan 1 kurang dari 3, dan 5 dikurangi 3 sama dengan 2 kurang dari 4. Itu merupakan sifat kedua. Untuk selanjutnya yang B, untuk panjang sisi 1 cm, 4 cm, dan 3 cm tidak dapat dilukis, karena tidak memenuhi sifat 1 dan kedua, yaitu 1 ditambah 3 sama dengan 4, seharusnya lebih dari 4. 4 dikurangi 1 sama dengan 3, seharusnya kurang dari 3. Contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. 2. Sebuah ruangan berbentuk seperti pada gambar berikut. Jika daerah yang berbentuk segitiga itu dibuat sebagai tempat bermain, tentukan luas daerah bermain tersebut. Pembahasan, luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luas daerah bermain sama dengan setengah kali 20 meter dikali 10 meter dikurangi 6 meter. Luas daerah bermain 10 meter dikali 4 meter, dan hasilnya 40 meter persegi. Untuk selanjutnya, rumus Pitagoras segitiga. Berikut adalah contoh rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Untuk yang A, akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Untuk yang B, akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Dan untuk yang C, akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Berikut adalah video pembuktian rumus Pitagoras segitiga. Saya akan menjelaskan tentang pembuktian rumus teorema Pitagoras. Jadi, di sini ada segitiga siku-siku. Jadi, teorema Pitagoras itu berlaku untuk segitiga siku-siku. Di sini kita akan membuktikan rumus A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Nah, di sini udah ada segitiga siku-siku dengan alas itu A dan tinggi itu B dan sisi miring itu C. Nah, di sini kita membuat 4 segitiga siku-siku yang kita bentuk jadi seperti ini. Jadi persegi. Nah, persegi. Nah, ini menghasilkan persegi kecil di tengahnya. Nah, kita bisa tahu persamaannya di sini bahwa luas persegi yang besar itu yang merah ini sama dengan luas 4 kalinya segitiga siku-siku ditambah luas persegi yang kecil. Nah, luas persegi yang besar ini, kita tahu luas persegi itu sisi kali sisi. Nah, sisinya itu ada A sama ada B. Berarti dari sini ke sini A, dari sini ke sini B. Otomatis sisi itu adalah A ditambah B. A ditambah B. Nah, karena sisi kali sisi, maka A plus B dikali A plus B. Lalu luas 4 kali segitiga siku-siku. Segitiga itu rumusnya alas kali tinggi bagi 2. 4 dikali alas kali tinggi dibagi 2. Ditambah luas persegi itu sisi kali sisi. Ini jadi A plus B pangkat 2 ditambah 4
sama dengan 4 dikali A itu alas kan. Alas itu yang kita udah tahu, alas itu sama dengan A. Berarti A dikali tinggi itu B. A dikali B dibagi 2 ditambah. Nah, luas persegi kecil ini yang pink, kita tahu sisinya itu C. Di gambar ini C, jadinya sisi kali sisi sama dengan C kali C atau C kuadrat. Nah, ini A plus B pangkat 2, kita jabar. Untuk selanjutnya, contoh soal Pitagoras segitiga. 1. Suatu segitiga siku-siku mempunyai sisi tegak AB panjangnya 15 cm dan sisi pendatarnya BC 8 cm. Berapakah sentimeter sisi miring AC? Penyelesaian. Diketahui sisi AB panjangnya 15 dan BC panjangnya 8. Yang ditanya, berapa panjang AC? Jawaban. Cara pertama, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 152 ditambah 82. AC kuadrat sama dengan 225 ditambah 64. AC kuadrat sama dengan 289 dan AC sama dengan akar dari 289 yaitu 17. Untuk cara yang kedua, AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC sama dengan akar dari 152 ditambah 82. AC sama dengan akar dari 255 ditambah 64. AC sama dengan akar dari 289 sama dengan 17. Maka panjang AC adalah 17 cm. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Terima kasih.